Ada sebagian pihak yang menganggap bahwa pembakaran lembaran-lembaran dan mushaf Quran di masa Sayyidina Utsman pasca disusunnya mushaf Al-Quran itu dengan arti penghancuran, pengerusakan, penghilangan, dan makna yang kurang lebih seperti itu. Padahal itu adalah satu dari sekian cara yang dilakukan oleh umat Islam dalam rangka menjaga kesucian dan keagungan ayat-ayat suci Al-Quran agar tidak dihinakan. Para ulama berbeda pendapat tentang cara menangani bagaimana jika ada sobekan Quran atau ada Quran yang sudah tidak dipakai, semisal karena tulisannya telah luntur. Kalangan mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat caranya adalah seperti diberlakukannya makhluk yang paling mulia, yaitu manusia ketika dia meninggal dunia. Mushaf Al-Quran itu dibungkus di sebuah kain dan kemudian dikubur di tempat yang tidak banyak orang lalu lalang agar tidak terinjak-injak. Pendapat yang kedua dari sebagian mazhab Syafi'i berpendapat adalah dengan cara dicuci tulisan itu hingga luntur atau dihapus tulisannya, sehingga kemudian dia tidak bisa disebut sebagai mushaf Quran lagi, sehingga dia boleh dibuang. Sedangkan menurut mazhab Maliki dan juga mayoritas mazhab Syafi'i, cara menanganinya adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Mushaf tersebut adalah dibakar. Karena dengan cara seperti itu tulisan-tulisannya akan hancur, berubah menjadi abu, sehingga kemudian tidak bisa disebut sebagai mushaf Quran lagi, boleh dibuang dimanapun. Ini diterangkan diantaranya oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Qad fa'ala Utsman radhiyallahu anhu hina katabal masahif wa ba'asahu ilal amsar. Faqad amara bima siwaha min sahifatin aw mushafin an yuhraq. Jelas di sini dikatakan bahwa di masa Utsman bin Affan, beliau membakar sebagian tulisan-tulisan Al-Quran yang sudah tidak digunakan lagi, dan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman ini tidak ditentang oleh para sahabat alias disetujui. Maka dari sini, jika ada yang salah paham, diksi sejarah pembakaran mushaf Al-Quran itu dianggap pengerusakan dan penghancuran, kalau itu berasal dari orang-orang di luar Islam, masih bisa dipahami. Karena mereka tidak memiliki tata cara khusus bagaimana cara berinteraksi dan mengagungkan kitab sucinya. Wong dalam Islam itu, ketika kita hendak menyentuh Al-Quran, diperintahkan untuk bersuci, dan kemudian tidak boleh diletakkan di sembarang tempat, dan bentuk-bentuk penghargaan yang lainnya. Kalau ada orang di luar Islam tidak paham itu semua, maka masih bisa dimaklumi. Yang aneh sekaligus membingungkan kalau ada orang yang mengaku Islam lalu tidak paham dengan hal yang seperti ini.